Ketika Tuhan izinkan pasangannya nggak mau tahu dan cuek terhadap dirinya, dengarkan. Jangan pernah marah pada pasangan kita. Nikmati kesendirian itu. Tertawa itu artinya apa? Saya tanya. Bukan berarti terus bisa cari lagi. Awas. Bukan begitu artinya. Kan saya bilang nikmati kesendirian, bukan cari teman lain, bukan begitu. Saudara, mengapa Tuhan izinkan? Waktu Musa harus ke padang gurun, yang pertama kali dia sendiri. Waktu Yusuf di sumur sendiri, di rumah perbudakan sendiri, di penjara dia sendiri. Maka itu Kristen manja. Jangan harap masuk surga. Amin kan, cepat supaya takut kita ini. Apa itu Kristen manja? Sukanya ditelepon, didoakan, tumpangi tangan, diperhatian. Awas yang begitu. Berarti saudara belum pernah ada di padang gurun. Catat baik-baik, Kristen manja tidak masuk surga. Ayo ngomong yuk, 1, 2, 3. Kristen manja tidak akan masuk surga. Lu bener, mintanya diperhatiin saja, nanti gembala lupa nelpon tersinggung. Saudara, ada waktunya. Dibiarkan oleh Bapa di surga. Kalau saudara baca Kejadian, Yusuf itu 22 tahun padang gurun. Musa itu 40 tahun kali 2. Bayangkan. Itulah yang harus kita alami dalam hidup. Tidak bisa dihindari. Yesus Tuhan kita ke padang gurun bukan karena maunya, Roh Kudus yang membawa dia. Jadi nikmati kesunyian kesepian itu. Amin. Ada waktunya. Nomor 2 ciri padang gurun. Iklimnya ekstrim, cuacanya. Kalau siang panasnya luar biasa. Kalau malam dinginnya luar biasa. Suatu saat kalau saudara dan saya harus ada di sebuah iklim cuaca yang perubahannya drastis. Pagi-pagi baik, tidak ada apa-apa. Siang-siang berubah semuanya. Tenang. Itu padang gurun. Jangan panik cari pertolongan kiri kanan. Diam di situ. Percayalah, di setiap padang gurun tetap ada tiang awan, tiang api yang menyertai. Loh, kalau enak amin duluan. Ini gak disuruh, kan ketara bukan? Lihat itu modelnya. Kan, loh, ini fakta saudara. Kita cuma maunya yang enak-enak saja. Karena sudah terbiasa dengan cara yang seperti itu. Hari harus berubah. Kalau dengar gak enak, gak amin, awas. Ayo kita belajar betul melihat kemuliaan angka nyata itu. Jadi ekstrim. Tiba-tiba aja teman-teman baik berubah. Jadi cuek dia. Ucapkan syukur. Iklim bisa berubah ekstrim. Suasana hidup bisa berubah. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Karena Tuhan izinkan itu untuk kita diproses. Yang ketiga, padang gurun itu tandus, kering. Kalau suatu saat saudara merasa kekeringan dalam rohani saudara, haus tapi nggak pernah ketemu air, ucapkan syukur, nikmati dulu di situ. Selama ada hadirat Bapa di surga, tetap akan ada air di batu karang atau batu kering itu. Katakan amin. Tetap akan ada air. Nah, itulah 3 keadaan yang menentukan dia padang gurun atau tidak. 1, rasa sepi. 2, iklimnya ekstrim sekali, perubahannya cepat sekali, beda sekali, keadaan bisa berubah. Yang ketiga, gersang, sudah. Semuanya tidak enak. Tapi itu kita alami dalam hidup. Karena Papa mau kita mengalami seperti itu. Oke? Dan lihat kalimat berikut, masih ayat 1 Matius 4. Saya ulangi, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Nah, ini dia. Untuk apa? Cari batu-batu permata yang bagus di gunung. Tidak. Dicobai oleh iblis. Apakah Bapa di surga kejam melihat membiarkan anaknya dicobai? Tidak. Nah,
Sekarang saudara setuju nggak kalau saya katakan yang kalimat pertama tadi, ada satu bagian yang harus kita lalui sebagai orang-orang percaya, dan bagian itu sangat tidak enak. Betul tidak ahli? Mana enaknya? Tapi kalau Tuhan Yesus yang melakukannya juga, maka mau tidak mau dan tidak ada pilihan, saudara dan saya pun harus ada di kondisi yang seperti itu. Puji Tuhan, yang amin cuma satu. Ada dalam kondisi seperti ini. Oke. Kuncinya, nah ini. Tidak semua yang saya katakan tadi, rasa sepi, mengalami iklim yang ekstrimnya luar biasa, mengalami kekeringan, kegersangan, tidak semua yang mengalami itu adalah dipimpin oleh Roh. Nah, ini kuncinya. Ada banyak di antara kita, karena kita ini masih manusia, yang mengalami itu bukan karena Roh yang mimpin, karena kebodohan kita sendiri mencari masalah dalam hidup. Jadi jaminannya cuma di sini. Apakah kita dipimpin oleh Roh atau tidak? Oke, kita lihat dulu sekarang Galatia 5 ayat 16. Judulnya apa di Alkitab saudara? Apa? Hidup menurut daging, menurut Roh. Oke. Maksudku ialah, tidak ada maksud yang lain, cuma satu. Hiduplah oleh siapa? Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jangan tutup dulu Galatia 5. Saudara, kalau semua motor atau mesin, walaupun tidak semua kita ngerti teknik, tapi paling tidak kita tahu. Semua motor, semua mesin, ya. Kalau tahu tidak tahu, ibu-ibu rumah tangga pasti tahu. Namanya pompa air, mesin air itu. Semua motor atau semua mesin itu punya satu kekuatan yang tidak boleh tidak harus ada di situ. Namanya dinamonya. Tahu itu? Nah, itu motornya, itu yang menggerakkan. Nah, sama dalam kehidupan kekristenan kita. Dan luar biasa, saudara, nama dinamo itu dari bahasa Yunani. Dan ternyata Kisah Rasul 1 ayat 8, ketika Yesus mau naik ke surga, dia berpesan kepada gerejanya, tunggu, kamu akan terima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kata kuasa itu dalam bahasa aslinya disebut dunamos, dinamo, itu dalam bahasa Belanda. Nah, pertanyaannya, dinamo saudara dan dinamo saya ini apa? Siapa yang menggerakkan hidup ini? Siapa? 99,90 sekian persen dinamo manusia itu duit. Katakan iya, gak usah ragu-ragu. Ya. Semua orang hidup itu digerakkan oleh duit, saudara. Kenapa ada orang mau capek-capek kerja di hutan? Karena ada duit. Betul tidak? Kenapa orang berani membunuh, berani berbuat jahat? Karena uang. Nah, selalu tanya dalam diri kita, dinamo kita ini apa? Yang menggerakkan hidup, motor hidup ini siapa? Kenapa ketika semua anak remaja, adik-adik jangan marah ya kalau om ngomong ini sama kalian, mengapa semua anak remaja yang mulai belajar pacaran pasti musuhan dengan papa mamanya? Betul tidak? Mengapa? Sebab anak itu punya dinamo baru. Siapa dinamonya? Pacarnya itu tadi. Yang selama itu dinamonya adalah papa mamanya, yang gerakkan hidupnya. Akhirnya ketemu pacar, karena baru pacaran pertama kali. Rata-rata anak remaja yang mulai belajar pacaran pasti bermusuhan dengan orang tua. Nah, di sini banyak orang tua tidak tahu.